siang semuanya, perkenalkan saya dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Alfresi, Cindy Claudia, Marsyanda, Ahmad, dan Ilman. Di sini kami akan membahas mengenai portal ventilasi. Namun sebelum membahas portal ventilasi, yang pertama kita bahas adalah open pit. Open pit adalah tambang terbuka yang telah dinilai kestabilannya. Namun untuk ngebor dalam lapisan tambang terbuka merupakan pengalaman baru bagi para pengembor bawah tanah. Untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi para pengembor, ring pengeboran dipasang di dalam kontainer yang telah dimodifikasi. Batang bor akan ditempatkan di atas kontainer dan jaringan bawah tanah ditempatkan sebagai perlindungan terhadap runtuhan batuan. Pengeboran dilakukan dan dibatasi pada siang hari karena masalah pencahayaan. Contoh pengaturan pengeboran dapat ditunjukkan pada gambar 3. Selanjutnya untuk pengupasan geoteknik termasuk pengupasan geoteknik rinci yang tidak tergantung pada rezim klasifikasi massa batuan serta penambahan struktur yang terperinci. Gambar 3 merupakan pengaturan ring pengeboran pada tambang yang sudah tua. Yang selanjutnya yaitu karakteristik massa batuan. Yang pertama adalah portal ventilasi. Portal ventilasi terletak di bagian terdalam dari lubang yang akan dipotong menjadi sedikit lapuk untuk basal yang segar dengan kekuatan yang sedang hingga tinggi. Hanya ada sedikit struktur yang ada dan tidak ada sesar yang signifikan. Struktur berskala besar di sekitar lubang bangku setidaknya 20 meter sehingga memungkinkan adanya mahkota atau puncak atau ujung yang cukup untuk portal. Ketidakstabilan pada portal ini bisa terjadi akibat adanya irisan atau ganjal yang membuat planar atau jenis kegagalan akan muncul. Selanjutnya, 4 lubang bor yang ada di lokasi ini diindikasikan dengan massa batuan berkualitas baik hingga sangat baik dengan nilai kiratingnya 40 atau lebih. Lubang-lubang ini mengalami kerusakan akibat dari proses blasting atau peledakan sebelumnya yang meluas hingga 1 meter di belakang dinding. 3 dari lubang bor ini tidak dapat di-grout atau ditimbun karena air yang mengalir dari lubang tersebut. Walaupun laju tingkat alirannya kecil, namun ini merupakan indikasi adanya kemungkinan air yang bersinggungan dengan struktur penahan selama konstruksi penurunan. Penilaian kinetik dari set cacat utama dilakukan dalam penurunan. Tidak ada kegagalan planar murni yang mungkin terjadi pada skala bench dan tidak ada struktur yang mendukung kegagalan toppling. Namun, kegagalan baji dianggap sebagai suatu kemungkinannya. Orientasi sambungan rata-rata digunakan dalam analisis swatch untuk mengevaluasi faktor keamanan dan probabilitas kegagalan untuk permukaan kegagalan baji pada dinding pit. Praktik industri saat ini adalah mendesain bangku di lubang terbuka untuk memiliki kandalan tertentu dengan beberapa ketidakstabilan kecil, ketidakstabilan yang dapat diterima. Portal masuk tambang adalah penghubung penting ke tambang bawah tanah, di mana merupakan area dengan lalu lintas tinggi atau area di mana infrastruktur yang sangat mahal harus ditempatkan. Oleh karena itu, kawasan ini harus memiliki faktor keamanan yang tinggi terhadap ketidakstabilan, di mana ketidakstabilan yang sangat kecil tidak dapat ditoleransi. Yang berikutnya yaitu 4.2 portal penurunan utama. Hasil analisis dari pengamatan inti bor dan pemetaan menunjukkan bahwa portal ini akan dibangun di atas tanah porfiri felsik dan lempung basal yang sangat lapuk sejauh kira-kira 30 meter pertama pengembangan. Setelah itu akan menjadi basal yang segar dan keras. Kehilangan inti yang signifikan akan terlihat pada 20 meter awal penggalian karena kondisi tanah yang buruk dan 9,3 meter kehilangan inti pada 16 meter pertama dari satu lubang. Mengingat sifat lemah dari material ini, setiap kegagalan pada bench tempat kontur ini diharapkan akan dikembangkan kemungkinan besar bersifat melingkar. Dengan software slide digunakan untuk mengevaluasi faktor keamanan dan kemungkinan kegagalan pada permukaan keruntuhan melingkar pada dinding pit. Oke, selanjutnya, karena tidak ada pekerjaan uji properti batuan yang dapat dilakukan untuk inti ini, maka nilai kekuatan geser yang digunakan untuk desain pit awal yang terletak di open pit GCMP historis digunakan untuk analisis. Untuk kepentingan konservatisme, nilai terendah untuk basal dan porfiri sangat terlapuk dan lapuk dari data historis digunakan pada awalnya. Dan kemudian kekuatan massa batuan dinilai sebagai analisis sensitivitas.
Analisis geser memperkirakan bahwa faktor of safety dari ketidakstabilan skala bench terburuk yang mungkin terjadi di pit memiliki kedalaman kegagalan 6,4 meter dan faktor of safety 0,75. Desain tambangan yang dilaksanakan untuk infrastruktur permanen membutuhkan faktor of safety minimum 2,0. Oleh karena itu, diperlukan penyangga tanah dan penguatan yang signifikan. Diperlukan untuk portal ini guna mencegah potensi ketidakstabilan yang mungkin terjadi. Sama halnya dengan portal ventilasi. Satu dari lubang bor penutup geoteknik memiliki air yang mengalir darinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Nah, setelah pengumpulan data, analisis, dan investasi, tahap awal dari desain penyangga tanah difokuskan untuk menstabilkan permukaan portal. Desain factor of safety dipilih 2 karena ini merupakan infrastruktur permanen yang sangat penting dan juga merupakan area dengan lalu lintas yang tinggi. Fase kedua dari desain penyangga tanah adalah untuk pengembangan penurunan. Aspek kunci dari desain penyangga tanah adalah memilih elemen penyangga yang tersedia dan mungkin dipasang. Selanjutnya, portal ventilasi. Nah, dari hasil dari analisis kinematik menunjukkan bahwa semua potensi kegagalan baji dapat ditopang secara memadai. Dengan pola stack grade berukuran 2,0 kali 2,0 meter dan di berikutnya atau ukuran baut yaitu 2,4 meter atau 20 mm. Selain itu, sejumlah baut kabel berbobot 500 kN berkekuatan pratarik dan direncanakan tepat di atas penggalian portal untuk memberikan stabilisasi yang lebih dan tekanan permukaan aktif ke permukaan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebih dari perkataan kami, mohon maaf. Terima kasih.